Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masih puasa lah? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan undangan dan jamuan daripada akhina fillah walillah dan juga seluruh pengurusan arah rescue yang telah menjadikan sebuah harlah itu apa? Hari lahir lah, hari jadi lah. Harlah itu hari lahir. Hari lahir ini keanggotaan dan kepengurusan organisasi yang dimana manfaatnya itu insya Allah mudah-mudahan banyak untuk umat. Alhamdulillah, harlah yang ke-8 ini mudah-mudahan menjadi jalan yang baik, jalan yang manfaat, bisa membantu umat masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu pencetus dan diikuti oleh orang-orang yang banyak insyaallah ta'ala. Sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama. Insyaallah kita hari ini berbuka puasa bersama di tempat ini, dan Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis ada sahabat Nabi itu waktu itu mendengar Rasulullah SAW ketika Nabi itu sedang berkhutbah di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, man fattara fihi sha'iman ghufira li dhanbihi wa 'ataqa an rakabatihi minan nar. Kata Nabi, barang siapa orang itu dia memberikan jamuan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, dan juga Allah akan menjauhkan batang lehernya, yakni tubuhnya, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diucapkan ketika Rasulullah berkhutbah di bulan Sya'ban. Belum masuk Ramadan lagi. Sya'ban, Ramadan. Sehingga banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk apa? Saling membagi-bagikan makanan. Gak sampai di situ hadis tadi. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW ke sahabat ini ngomong, Rasulullah, saya ini bukan orang yang mampu, saya ini bukan orang yang punya harta. Gak semua orang kan punya uang kan? Gak semua orang kan punya harta. Sampai-sampai kata Rasulullah, walaupun kamu memberikan jamuan berbuka susu, ada susu sapi, susu kambing, membandingkan ada di sini ya, ada juga di Jari. Ya kalau di Jari kan, susu sapi nggak, susu kambing nggak, susu onta, ataupun kurma, ya, membagi kurma, menjulung kurma. Ya. Kalau nggak ada juga, walaupun syarbatama, walaupun hanya seteguk air, maka Allah akan melipat gandakan pahala ganjaran bagi orang yang membukakan apa?
jamuan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Maka lipatan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala ini sangatlah manfaat dan sangatlah banyak, sehingga kita semuanya di sini mudah-mudahan mendapatkan jamuan orang-orang yang mau alhamdulillah mengumpulkan kita. Mudah-mudahan diampunkan segala dosanya, mudah-mudahan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengharap itu tadi, mengharap apa? Mengharap mudah-mudahan ghufranul dzunub, diampunkan segala dosa. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini banyak kejadian juga di dalam bulan Ramadan sebetulnya yang harusnya orang Islam itu tahu. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah membukakan bagi Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, yaitu Makkah, Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah yang dulunya Nabi Muhammad itu keluar daripada kota Madinah karena diusir dan dikejar-kejar oleh Abu Jahal. Ada tahu lah yang Abu Jahal kenal? Tahu lah Abu Jahal? Abu Janda loh. Abu Jahal, musuh Allah, musuhnya Rasulullah SAW. Itu tepat terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan peristiwa perang Badar. Awwalu ghazwatin fil Islam, yaitu perang yang paling pertama di dalam Islam adalah perang Badar. Ada yang tahu perang Badar kayak gimana? Perang Badar ini adalah perang di mana Nabi Muhammad SAW itu sudah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan kala itu sahabat Nabi Muhammad SAW itu bersama para sahabat yang ada di kota Madinah itu tenang-tenang saja, sedang mengumpulkan dan mengajarkan agama Islam. Maka ketika berada di padang Badar, ada satu kafilah itu rombongan lah kalau kita bilang, rombongan orang-orang kafir Quraisy itu berjalan membawa barang dagangan, membawa harta dari kota Syam menuju kota Makkah. Maka kala itu Abu Sufyan yang dahulunya belum Islam, itu dia membawa rombongannya dan melihat ada beberapa utusan Nabi Muhammad SAW di antara para sahabat itu yang hendak melihat rombongan Abu Sufyan. Maka ketika melihat, maka orang-orang yang termasuk suku Quraisy yang kala itu bersama Abu Sufyan melihat dan mengabarkan kepada Abu Jahal. Kasih tahu Abu Jahal, tadi waktu kita jalan lewat Badar itu ada rombongannya umatnya Muhammad, sahabatnya Muhammad itu memantau kita, bukan memukul, bukan apa. Maka mereka ketika kembali ke kota Makkah, mereka berkata kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal langsung pada terima. Yang namanya Abu Jahal ini rancak sakit hati, rancak dendam, rancak dengki, itu Abu Jahal. Maka orang yang rancak dendam, rancak dengki berarti Abu Jahal. Awas nanti dengki lawan kawan kan boleh. Ya Allah, jangan sampai ada di dalam hati. Kenapa dibilang Abu Jahal? Betul. Abu Jahal itu kenapa dibilang namanya Abu Jahal itu apa? Jahal itu artinya apa? Bodoh. Ini bapaknya orang bodoh itu, yaitu. Sehingga Abu Jahal yang memang tidak terima lawan Nabi Muhammad dari awal dakwahnya Nabi Muhammad, maka dia mengumpulkan bala tentara kekawalannya berataan sampai sekitar 1000 orang.
dan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya Nabi Muhammad. Ini di peristiwa Badar ini. Kita sudah berapa Ramadan sekarang? 16 lah. Itu di dalam kitab ulama mengatakan itu kejadiannya di pertengahan bulan puasa, kisaran 17 Ramadan atau 19 Ramadan. Parah lagi kejadiannya. Sehingga Abu Jahal yang memang dari awal sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad dan senantiasa menyiksa Nabi Muhammad, senantiasa hendak membunuh Nabi Muhammad, maka ketika meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi, itu yang merancang menggali Nabi dan membantu Nabi, Abu Jahal sudah terang-terangan lagi hendak membunuh Nabi Muhammad. Kalau dulu ketika ada Abu Thalib, dia takut, ada wani, karena Abu Thalib ini termasuk orang yang disegani di kota Mekah oleh bangsa Arab kala itu, dan perlindungan itu diterima oleh baginda Nabi. Maka Abu Jahal berkehendak untuk membunuh Nabi bersama para sahabat Nabi. Maka Abu Jahal membawa 1000 pasukan. Diriwayatkan itu 1000 pasukan, 600 pasukan yang membawa onta, 700 pasukan yang membawa 600 pasukan yang berjalan kaki, atau 700 pasukan yang membawa 70 pasukan yang membawa unta, ya, dan 700 yang membawa kuda. Jadi memang pasukannya itu bawa kuda, bawa unta, yang berjalan. Sehingga kala itu umatnya Nabi, pasukannya baginda Nabi diriwayatkan hanya 313 orang. Karena Islam baru berkembang dan Nabi Muhammad sudah berhijrah ke kota Nabi, 313 orang. Sehingga mereka pun mengadakan persiapan sehingga hendak menyerang umat Islam, maka bertemulah di padang Badar. Namanya daerahnya itu Badar. Ada yang mengatakan Badar itu ada untuk daerah yang sumurnya itu namanya sumur Badar. Yang bilang seperti itu juga. Sehingga pasukan Abu Jahal bersama orang-orang musyrikin kala itu berhadapan-hadapan dengan pasukannya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya panglima perangnya yaitu paman beliau sendiri Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat yang lain. Semua sahabat saat umpat berdatangan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, itu umpat berdatangan perang Badar, karena itu perang pertama bagi orang Islam. Sehingga yang kalau ukurannya 313 melawan 1000 orang, 1000 orang, kira-kira yang menang yang mana? Kok bisa gitu lah? Kalau dipikir dengan angka 313 melawan 1000 orang, yang 313 nilainya pasti habis lah. Ternyata apa? Ternyata ketika berperang Rasulullah SAW sebelum berperang, beliau berdoa, mengangkat tangannya, ya Allah, meminta kepada Allah, bahkan bersujud senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala. Maka di antara doanya, ya Rabb, doanya Rasulullah SAW, ya Allah, apabila pasukan kami ini tidak menang, maka aku takut tidak ada siapapun yang menyembah kepadamu kelak. Karena ya ini orang-orang yang beriman yang menggadaikan nyawanya, menggadaikan dirinya untukmu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama kalinya, Pak. Paham lah? Kalau sama kalah ini ya Allah, gimana lagi ini kita nih? Aku takut tidak ada yang menyembah kepadamu. Itu yang khusus berdoa nama itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia lain janganlah. Ya. Karena tindakannya Nabi itu keyakinannya itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lain belum tentu.
sehingga terus berdoa Rasulullah SAW di dalam perang Badar tadi sebelum melaksanakan peperangan tersebut. Sehingga ketika sujud beliau menangis, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukup. Saking khawatirnya apa? Islam ini ada berkembang, khawatir. Islam gak ada berkembang, kita gak ada berkumpul di sini. Wujud gak ada? Nah, itu diantara ini kita bisa kumpul ini berkat doanya Rasulullah SAW fil Badar, di perang Badar. Dan itu adalah awalnya apa? Perintah berpuasa. Awal puasa di perang Badar itu semua para sahabat yang kala itu ikut bersama Rasulullah, mereka berpuasa, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Kalau kata Allah Taala, apabila kalian tidak bisa menunaikan puasa, ala safar min ayyam ukhra, maka balasannya yakni menggantinya pada hari yang lain. Jadi di dalam perang tersebut ada juga orang yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu nggak kuat, nggak tahan untuk melaksanakan perang ini, iftar, berbuka. Karena perang ini melawan orang yang makan. Paham nggak? Orang ada makan ini kuat nggak badannya? Enggak. Tapi sebagian sahabat itu ada yang berbuka, ada yang tetap berpuasa. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika berperang tersebut ada yang syahid, dia berpuasa di dunia, dia berbukanya di akhirat. Di antara sahabat itu yang syahid bersama Rasulullah SAW. Yang mandangnya itu orang syahid itu luar biasa. Sehingga kata Rasulullah SAW kala itu, barang siapa yang mau berpuasa, yang mau berbuka. Sehingga kekuatan umat Islam yang kala itu berperang melawan orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy kala itu, maka ketika mereka para panglima ini mulai menyerang orang-orang kafir Quraisy, dan di antara tokohnya yang paling besar itu Abu Jahal, maka tumbanglah di antara panglima mereka. Abu Jahal tumbang. Abu Jahal itu tumbang itu, kalah itu, diserang sama anak muda umurnya paling 15 tahun, 16 tahun. Dan Abu Jahal itu umurnya mungkin kalau hidup lah mungkin lah 40 atau 50 lah. Badannya masih kekar, badannya besar. Abu Jahal itu, badannya Abu Jahal itu besar, gagah, tinggi. Tapi dia kalah dengan dua anak muda kembar, namanya Muawwas wal Muawwis. Dua anak ini menyerang Abu Jahal seperti seekor elang yang menyerang buruannya. Habis dihajar oleh dua anak muda tersebut. Kayak kamu lihat elang menyerang juga ya? Dicabik-cabiknya juga. Sehingga ketika dia kalah lah, maka dia datang untuk dua anak muda tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akulah yang membunuh Abu Jahal. Dia yang kakaknya datang lagi adiknya, tapi aku ya Rasulullah yang membunuhnya ya Rasulullah. Berabut, himung. Kenapa? Ketika di dalam medan perang Badar, dia bertanya-tanya dua anak muda ini, wahai paman, siapa sih orang yang sangat kurang ajar sama Rasulullah, yang katanya di kota Makkah itu senantiasa menghina Rasulullah? Siapa yang suka mencaci Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah? Saya enggak terima, wahai paman. Takut lawan orang yang ada di Badar tadi. Padahal orangnya ini di Madinah, ibarat kita kalau orang Martapura, ya orang Banjarmasin, ya hijrah ke Martapura, bisa. Ada terima kita.
Siapa yang mengganggu guruku? Siapa yang mengganggu nabiku? Terima. Tahulah orang yang dibanjar dari kita. Muhanya kada tahu, orangnya namanya kada tahu, kekuatannya juga kita kada tahu. Tapi karena cinta kepada Rasulullah, kekuatan orang tadi hilang. Biar tak siapa 1000 kah 100 kah sudah mengganggu Rasulullah, maka akan aku habiskan. Sehingga berabot nih dua kakak adik. Aku wahai Rasulullah, imong, bahagia, berbangga. Kata Rasulullah, dilihat pedangnya tadi, ya, pedangnya dilihat tadi. Oh, ini yang terdalam lukanya ini dari si kakak. Adiknya nyamper juga, cuman yang terdalam lukanya ini kakaknya. Dikasih tahu sama Rasulullah. Alhasil kalian berdua sudah menolong agama Allah. Ini karena cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meninggallah. Sebelum meninggal Abu Jahal itu masih sombong juga sebelumnya. Di dalam riwayat itu tidak. Abu Jahal ini punya kepala itu ganar. Kepalanya itu ganar. Bilang gitu. Sampai-sampai dia bilang ketika mau mati itu ada nama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ini terkenal Abdullah bin Mas'ud ini orangnya itu pendek, enggak. Umurnya tua, cuma awakannya ini halus, pendek. Kayak siapa lah? Siapa lah? Ada, ini kan akan berataan, coba dengan berataan. Adul, tahu lah. Halus, betul, adul. Ada loh, adul lawak itu. Umurnya tua, cuma awaknya. Dan itu orang yang terus dekat sama Rasulullah SAW, beriman sama Rasulullah, suka dipandang rendah sama orang-orang kafir Arab Quraisy tersebut. Tidak dianggap dalam mereka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ini ketika mendapatkan firman Allah dari Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu adalah satu. Sampai akhir ayat. Maka ketika itu Nabi menyampaikan, maka Abdullah bin Mas'ud ini pengen mengiklankan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang kafir Quraisy kala itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mendekati Ka'bah, maka naik di atas ada satu apalah kayak naikkan itu di atas Ka'bah itu, di samping Ka'bah itu, maka dia berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan apa yang aku sampaikan. Langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang namanya Abu Jahal sama kawan-kawannya itu lagi dudukan di samping Masjidil Haram, di samping Ka'bah, duduk santai melihat. Siapa itu? Unyil gitu. Siapa itu? Teriak-teriak. Oh, itu Abdullah bin Mas'ud itu. Kata sahabat si Abu Jahal, berapa itu? Biasa mendakwakan dakwahnya dia punya Nabi Muhammad SAW. Oh iya kah? Oh iya kah? Ini harus dakwah ini. Langsung berdiri Abu Jahal. Wah, datang sama rombongannya. Abdullah bin Mas'ud ini sudah apa aku bilang ini? Wani juga. Tambah mendekat, baru dibilang, kenapa kamu ini? Aku mau menyampaikan inilah yang biar dengar yang punya kuping. Baca surat Al-Ikhlas lagi, Qul huwallahu ahad, 31 kali. Maka ketika dia mendengar, kupingnya si Abu Jahal ini bahas, hamuk, lalu menampar Abdullah bin Mas'ud dengan 1 kali tamparan. Pelah.
Abdullah bin Mas'ud ini orangnya unyil, halus. Karena tangannya kayak gedebok pisang sehingga Pak ketika satu kali tampar telinganya Abdullah bin Mas'ud ini lepas satu kali tampar. Aduh, ayo lagi melawan juga, ya. Ada orangnya. Inti wangi-wangi nangkenya lagi habis kepala dia. Jerak Abu Jahal. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ini membawa telinganya yang sudah parah lepas lagi, sudah sedikit lagi lepasnya. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, dilihat sama Nabi, telinganya itu sudah parah lepas lagi. Dibacakan doa sama Nabi, mengatakan itu kembali lagi. Ya. Ada yang diriwayatkan itu terlepas telinganya. Sehingga dilihat sama Nabi, doa sama Nabi. Gak terima sama Abu Jahal. Maka ketika Abu Jahal di atas medan Badar, perang Badar tadi, Abu Jahal sudah terlepak, sudah tidak tahu kenapa lagi, sudah diserang sama dua pemuda tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud berjalan. Pahlawan terakhir datang. Ketika berjalan dia melihat Abu Jahal. Nah ini orang Bahar ini orangnya nih. Abdullah bin Mas'ud mendekati Abu Jahal dari wah dilihat ini. Lalu dia mendekati dan berkata kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal," masih ingat pahlawan aku? Nah ini dari anak kambingnya, dari Abu Jahal tadi, "Woi anak kambing, naik kamu ke atas dada." Kaki kanannya Abu Jahal dari. Abu Jahal dari. Apa yang kau ingin lakukan? Waktunya aku memisahkan batang tubuhmu dengan kepalamu sudah ada. Biar aku belum masuk kecil-kecil cabai rawit ini. Ini orang sahabat itu nangka itu sudah dengan orangnya kafir, musyriknya orang kafir lawannya mereka. Sehingga ketika hendak mengeluarkan pisau, Abdullah bin Mas'ud ini pisau juga. Ketika ditarik, itu bukan pisau, itu namanya apa? Belati, pisau dapur lah. Kalau mau ambil nih pisau pedang-pedangnya sama Abu Jahal. Jangan pakai pedang kamu itu belati. Kayak apa hendak menghabisi kata Abu Jahal. Mau mati aja masih sombong Abu Jahal. Sehingga ambillah pedangnya Abu Jahal. Ketika hendak diselesaikan, Abu Jahal bilang, "Jangan kamu serahkan kepalaku kepada Muhammad dengan potongan yang kecil ini ya, tapi potong sampai segini ya, biar Muhammad itu tahu aku ini kanal." Allah hendak matinya kayak itu. Allahu Akbar. Abu Jahal. Sehingga ketika mendengarkan itu, maka Abdullah bin Mas'ud pun menyelesaikan si Abu Jahal dari aduullah, musuh Allah dari asal dari sini lah. Sehingga Abu Jahal telah meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud yang kecil tadi membungkus kepala Abu Jahal dari dengan rumbia. Apa ya itu loh, aja kain di situ pasti ada. Sehingga dibungkus oleh Abu Jahal, oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang namanya Abdullah bin Mas'ud ini halus. Siapa mangkut kepala tadi sehingga dibawa dan digeret. Nah, digeret kepala di belakang, Abdullah bin Mas'ud jalan. Sehingga sampai mendekati kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, ini aku bawa kepalanya yang katanya kepalanya orang yang paling mulia." Yang ada di mana? Di mana? Kategori kategori. Ini pemimpinnya dia, Abu Jahal ya Rasulullah. Sambil dia berjalan, dia berkata di dalam syairnya, apa? Udhun bil udhun wa ra's yadah. Kuping balas kuping, tapi lebihannya kepala. Awalnya apa? Kupingnya hilang. Wah ini kupingnya sama kepalanya bawa. Nah, bawa sampai Rasulullah. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu
sampai dilihat sama Rasulullah, sampai Rasulullah pun juga mengatakan Rasulullah itu tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud yang semangatnya walaupun awaknya halus, tubuhnya halus, tenaganya kalau dilihat tidak, tapi untuk Allah, untuk Rasulullah, para musyrikin, para orang-orang kafir pun kalah dibuat oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu 1000 orang melawan 313 orang, 313. Sehingga apa? Kalah yang 1000 dari pemimpinnya selesai, maka sebagian daripada mereka kembali kepada Mekah ketakutan melawan siapa? Pasukan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan di situ menangnya pasukan umatnya, pasukan yang berperang di Badar, menang di Badar. Sehingga kembali ke dalam kota Madinah dengan membawa banyaknya ghanimah, banyaknya harta yang telah mereka rampas kala itu, hartanya orang-orang muhajir ketika hijrah itu. Rasulullah bersama sahabat-sahabat itu rumahnya ditinggalkan. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, harta-harta yang ada di sana punyanya para sahabat ini diambil sama orang-orang kafir. Disikat sama orang-orang kafir, dipegal sama orang-orang kafir. Sehingga itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini untuk pengingat juga. Jadi jihad itu bukan terus menentukan, ini bulan puasa nih, ada kawal lagi berjihad. Kalau umpama ada panggilan jihad, kalau lawannya jelas, kalau memang nggak ada lawan jangan cari lawan, paham? Jangan mencari lawan, hendak beramian, hendak memukuli orang, ditangkap polisi, bahaya. Jangan sampai kayak itu. Tapi kalau memang sudah nanti itu, jangan dipikirin. Kita masih negara hukum, kita ikutin aturan. Tapi kalau memang sudah nanti waktu masanya jelas Imam Mahdi datang itu dan itu nggak ada yang tahu. Ini masih ada Imam Mahdi ini, nggak ada yang tahu. Nggak bisa kita masih tahu juga, karena nggak ada yang tahu, nanti pasti ada masanya. Sehingga Rasulullah SAW pun juga mengatakan, setelah berperang nih, selesai perang Badar ini, selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan, afdhalul jihad, tahukah kalian apa yang paling utamanya jihad? Kata Rasulullah SAW. Ya jihad itu adalah yang membela Allah dan membela Rasulullah, ya Rasulullah. Ya seperti ini setelah perang Badar, semangat umat Islam ini untuk berperang. Kata Rasulullah, afdhalul jihad, yang paling afdhalul jihad itu adalah al-jihadul nafs, jihad melawan hawa nafsu. Sehingga orang yang jihad melawan hawa nafsu, dia tahu waktunya, dan kesehariannya, subuh bangun, zuhur bangun, sholat, ibadah, maghrib, asar, maghrib, isya, waktunya ini digunakan untuk taat sama Allah, untuk apa? Untuk belajar, untuk menambah apa? Menambah ilmu dan menahan segala hawa nafsu, keinginan yang kada baik, hasrat yang kada baik. Jangan menanam benci, jangan menanam sakit hati, jangan menanam segala perbuatannya ujung-ujungnya ini membawa kita kepada arah kerugian. Maka jihad nafas, kata Rasulullah SAW, jihad melawan hawa nafsu, maka ini adalah afdhalnya jihad. Jangan mikirin harus perang terus, jangan. Bahkan apa dikatakan, ada satu orang ketika berperang itu di dalam satu peperangan, bukan perang Badar, perang yang lain. Dia ikut perang sama Rasulullah. Dataan ini kalah. Musyrikin ini ketika diserang oleh fulan tersebut kalah. Sehingga sahabatnya tidak. Dan ketika dia menyerang dan dia kalah juga, yang dia oleh banyak membantai musyrikin itu. Dikalah dia mati. Sahabat bilang, ini pasti masuk surga. Syahid dia nih.
Kenapa? Aku melihat dia maju, dia nggak takut, dia nggak apa. Sehingga ketika para sahabat mengatakan hal itu tadi, Rasulullah mengatakan, dari mana kamu tahu dia syahid? Kamu tahu dia syahid itu dari mana? Sedangkan orang tadi maju berperang bersama Rasulullah, bersama umat Islam, akan tetapi dia ingin menunjukkan kalau aku mati ini, aku ini jadi pahlawan. Bukan karena Allah lagi, tapi karena manusia. Makanya segala amalan kalau kita kerjakan karena manusia, ya kita sholat biasa manusia, kita beribadah biasa manusia, kita berbuat baik, sedekah ini itu berarti biasa manusia. Nanti sama Allah Taala ditanya sama Allah Taala, semalam ente di dunia beramal berataan ini untuk manusia, sekarang minta ganjaran pahala sama manusia. Awal lagi, ada mungkin. Sehingga apabila beribadah, berjihad, melawan hawa nafsu, maka ini untuk Allah, kembalikan semua untuk Allah. Dan seperti puasa ini juga untuk Allah. Oke, doanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika aman wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa talatil urbu wa thabata ajru insya Allah. Ya Allah, Allahumma laka sumtu, ya Allah, aku berpuasa ini laka, untukmu wahai Allah. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, termasuk hadis qudsi, sesungguhnya seluruh amalan anak Adam ini untuk mereka sendiri. Seperti sholat, zakat, itu untuk mereka sendiri. Inna sum, kecuali berpuasa. Baik, ketika kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun berpuasa ini ganjarannya khusus Allah yang melipat gandakan kepada hamba tersebut. Makanya jangan sampai bolong puasa lah tanpa alasan yang tidak dibetulkan. Sakit perut, sakit kepala, batal puasa. Maka jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka insya Allah mudah-mudahan sambil kita menunggu adzan maghrib ataupun masuknya waktu maghrib, kita membaca doanya, doa untuk akhirat kita, baru nanti doa untuk duniawiyahnya kita. Dan doa mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Taala segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga jama'ana hadza jama'an marhuma wa lahu lana min ba'dihi takallu summa qala ta'ala dan ila wa ta'ala dan ila ghadita wa ila la syukrika wa hadza min hawli hadza bi maulana fi salati wa salat wa yazuru lana sallallahu alaihi wa sallam bi sirri wa ta'ala wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Melaporkan untuk total dana masuk dari amplop sebesar 2.022.022 rupiah, dan untuk anggaran satu bingkisan sekitar 80.000 rupiah lebih, sebanyak 70 bingkisan untuk konsumsi dan sebagainya 20.000 rupiah per porsi sebanyak 120 porsi, dan selebihnya untuk keperluan operasional dan lain-lain. Demikian itu yang ingin sampaikan mewakili seluruh anggota para rescue. Minta ridho, minta halal, kalau minta makan hak dan kesadaran. Coba di sini bro. Ya, masuk. Semuanya juga semuanya.
Segera mengajukan. Ketua umum ada yang perlu disampaikan? Saya sampaikan. Yes, hari raya. Yang di luar apa? Lagi yang datang. Kalau yang sembahyang di luar kan tinggal biasa lewat aja. Di sini kita foto bersama lah. Kirain di camp. Tetap guru adalah Ya, kurang potongan. ada yang belum dapat ya biasanya. Ya, sini dapat. Ya, coba. Yang tinggi di belakang, ya harus ini Pak. Beratlah, Yang ada bunga tinggal aja. Duduk asal. Tolong botol gerakan kalau sudah SMP. Iya, sebelah bola atau bola gitu.
yang dua nikam yang ini ke arah sedikit. Nah ya. Supaya yang di belakang. Anggota masuk. Anggotanya yang kelihatannya mau apa? Sudah. Ayo dong. Lagi. Bukan kita ulang, anggota ulang. Ya. Tolong botolnya bang. Satu, dua, tiga. Lagi kali.